Budi Faisal, Insinyur, MAUD, MLA, PhD, mungkin termasuk arsitek yang sangat langka di Indonesia. Pada satu pribadi ini, terpadu beberapa aktivitas sekaligus: pengajar, pimpinan sebuah pusat penelitian di ITB, dan arsitek profesional. Bahkan Budi Faisal adalah salah satu pengajar senior di samping A.A.Gim di Pesantren Darut Tauhid Bandung. Yang membuatnya lebih unik adalah perhatiannya pada lingkungan dan komunitas berkelanjutan. Hal yang bukan saja dikajinya secara teoritis, namun diterapkannya pada pesantrennya. Bahkan ketika ditanya bidang minat kajiannya, jawabannya cukup beragam: arsitektur Islami, arsitektur bambu, urban landscape, eco and sustainable community. Namun pada akhirnya, minat-minat itu mengerucut pada upayanya memperbaiki gaya hidup. Bagaimana bisa begitu? Menurut dosen prodi Magister Landscape ITB ini, yang pertama kali harus diperhatikan dari arsitektur hijau adalah lingkungannya terlebih dahulu. Mustahil membuat arsitektur ramah lingkungan pada lingkungan yang rusak. Lingkungan bukanlah urusan individu. Unsustainable development mengakibatkan kerusakan dan kehancuran. Yang utama dalam membina lingkungan adalah aktivitas berbasis komunitas sekitar. Harus ada kebersamaan, tegasnya. Tidak mungkin melakukan semuanya sendiri. Konsep eko pesantren yang dikembangkannya adalah pesantren berbasis sustainable development dengan agrikultur untuk pemberdayaan komunitas. Ide awal dari pendirian eko pesantren adalah sebetulnya berusaha untuk menggali nilai-nilai lokal. Lebih lanjut menurutnya, urban farming itu harus berskala lingkungan, bukan kebun individual. Karena interaksi sosial itu, maka gaya hidup masing-masing sudah selayaknya menjadi perhatian. Kalau kita mau mewujudkan green building, yang pertama harus diubah adalah gaya hidup. Di Singapura, sejak dulu ada kebijakan yang mengharuskan adanya roof garden. Bagaimana dengan Indonesia tercinta? Padahal sangat jelas dan hampir semua kalangan meyakini bahwa fitrah kita sebagai manusia itu seharusnya suka pada alam. Demikianlah maka arsitek yang baik adalah yang dapat menghargai alam, dengan bukti paling tidak ikut memeliharanya. Tetapi karena oleh sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia, sedari kecil kita dididik jauh dari alam, maunya semua serba cepat. Alam tak sesuai dengan sikap tersebut. Saat dekat dengan alam, kita dididik sabar, demikian menurutnya. Perilaku tidak sabar itu salah satu pemicu mengapa di Indonesia banyak terjadi korupsi. Tentang bambu, Budi Faisal memandang bahwa bambu adalah potensi lokal yang dilupakan. Padahal bambu memproduksi O2 35% lebih banyak dibandingkan rata-rata tanaman. Hutan bambu memproduksi O2 lebih banyak dari tanaman lain dan 4 kali lipat menyerap CO2. Berbeda dengan kelapa sawit yang sekarang banyak ditanam dan menjadi tren. Sawit tidak meneduhi, tidak menyerap CO2, tidak menghasilkan O2, estetika juga tidak, dan durinya beracun. Budi Faisal mengharapkan bertambahnya sekolah landscape di Indonesia. Bukan hanya untuk keindahan, karena urban landscape mesti mengutamakan ekologi. Perlu jejaring pohon yang majemuk sehingga terbentuk ekologi yang kokoh.